Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba membahas Pancasila sebagai ideologi nasional. Tapi sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, karunia, serta mendapatkan kemanfaatan atas ilmu yang kita dapatkan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi nasional, kita ketahui dulu dengan apa yang dinamakan dengan ideologi. Ideologi itu merupakan gabungan dari dua kata majemuk. Kata yang pertama itu idea, dan kata yang kedua itu adalah kata logos. Baik idea maupun logos itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani. Idea berasal dari kata eidos, maaf ini tulisannya ideas tapi yang betul adalah eidos, dan logos asal katanya adalah logos. Untuk ide sendiri itu dapat diartikan sebagai cita-cita, tujuan, nilai dasar, dan pedoman. Sedangkan untuk logi atau logos itu dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Kita seringkali mendengarkan atau seringkali menemukan kata logi itu digunakan sebagai akhiran sebuah kata yang berkaitan dengan keilmuan. Seperti halnya kita sering menemukan istilah logi dalam bidang keilmuan, misalnya biologi, sosiologi, antropologi, dan logi-logi lainnya. Jadi jika kita gabungkan kedua kata tadi sehingga menjadi satu istilah ideologi, secara sederhana, maka ideologi itu merupakan suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menjadi sebuah pedoman dalam menentukan apa yang akan dilakukan. Kenapa misalnya ideologi itu dikatakan sebagai pemikiran filsafat? Karena seperti yang telah kita ketahui, filsafat atau berfilsafat itu merupakan suatu cara berpikir yang sangat mendalam dan menyeluruh atas objek yang ingin kita kaji. Maka karena kedalaman pemikiran itu, ideologi itu bisa dikatakan sebagai pemikiran filsafat. Dan karena begitu dalamnya sebuah pemikiran dalam membentuk suatu ideologi, maka dapat dikatakan bahwa ideologi ini merupakan suatu keyakinan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ideologi ini merupakan suatu pilihan yang membawa komitmen atau keterikatan untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakan ideologinya itu. Jadi komitmen itu tercermin baik dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat dan yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pada intinya, ideologi itu merupakan seperangkat nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang, masyarakat, maupun bangsa sebagai pandangan hidup dalam menentukan atau mengetahui apa yang menjadi tujuannya dan bagaimana cara mereka bersikap dan bertingkah laku. Lalu bagaimana peran ideologi bagi sebuah negara? Karena seperti yang dapat kita ketahui bahwasannya setiap negara itu pasti memiliki sebuah ideologi. Oke, dalam konteks negara, ideologi itu dapat diartikan
sebagai cita-cita, pandangan hidup, dan nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan sebuah negara. Maka berdasarkan definisi ini yang perlu kita garis bawahi adalah pentingnya ideologi bagi sebuah negara itu karena ideologi merupakan cerminan dari cita-cita negara, pandangan hidup, dan juga sebagai nilai-nilai dasar yang dianut suatu negara yang dijadikan sebuah pedoman. Jadi sebuah negara itu jika ingin mencapai tujuannya itu harus mengingat apa yang menjadi cita-cita dan pandangan hidupnya serta berpedoman pada nilai-nilai dasar yang termuat di dalam ideologi yang dianutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yakni tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai ideologi nasional itu merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sama halnya ketika kita berbicara mengenai ideologi lainnya. Maka Pancasila sebagai ideologi nasional atau sebagai ideologi negara itu memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi cita-cita Pancasila dalam mewujudkan masyarakatnya, maka hendaknya kita tidak sebatas hanya hafal atau mengetahui kelima sila yang ada. Tapi juga kita itu harus dapat menjiwai dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan dari kelima sila yang ada ini, antara lain meliputi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, dan masyarakat yang berkeadilan sosial. Jadi inilah kelima nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan jika kita sebagai masyarakat maupun bangsa yang merupakan bagian dari sebuah negara ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, maka kita harus bisa menjiwai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Selain kelima sila yang ada, yang perlu kita juga ketahui bahwa Pancasila itu merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Jika kita definisikan, maka pengertian ideologi terbuka itu merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Hal ini menjelaskan bahwasannya Pancasila bukanlah ideologi yang bersifat tertutup, atau Pancasila itu merupakan ideologi yang bersifat dinamis dan bukanlah merupakan ideologi yang bersifat statis. Maksudnya di sini adalah sifat dari Pancasila itu memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa, sehingga Pancasila tetap aktual, selalu berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Tapi yang perlu kita ingat, kedinamisan ini tidak diartikan dengan perubahan pada teks Pancasilanya, melainkan yang berkembang dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat itu adalah penjabaran dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Jadi terbuka di sini dalam artian Pancasila itu sebagai ideologi
nilai-nilai dasarnya itu masih bersifat umum, sehingga diperlukan penjabaran dalam pelaksanaannya. Nah, penjabarannya inilah yang bisa dirubah dan menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya. Dan penjabaran ini itu dinamakan dengan nilai instrumental atau yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekalipun Pancasila itu merupakan ideologi terbuka, nilai-nilai dasar Pancasila itu bersifat baku karena ini merupakan sebuah landasan ideologis. Akan tetapi penjabarannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat dinamis dan senantiasa menyesuaikan dengan dinamika yang ada pada masyarakatnya. Dan tadi penjabaran ini merupakan nilai instrumental atau yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk ciri khas dari sebuah ideologi terbuka ialah nilai-nilai dalam cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, maupun budaya masyarakatnya sendiri. Ketika kita berbicara mengenai ideologi terbuka, setidaknya ada 3 dimensi yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimensi yang pertama itu adalah dimensi realitas. Kata realitas itu bisa diartikan sebagai kenyataan. Kenyataan di sini, yang dimaksud dengan kenyataan di sini adalah ideologi yang terbuka itu bersumber dari nilai-nilai masyarakatnya. Jadi, ideologi yang ada itu bukan mengambil atau meniru dari luar, akan tetapi ideologi itu bersumber dari nilai-nilai yang ada pada kenyataan di dalam masyarakat. Merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu merupakan milik kita bersama, atau adanya rasa saling memiliki sehingga kita bisa saling menjaga. Kemudian untuk dimensi yang kedua yaitu dimensi idealitas. Dimensi ini dimaksudkan bahwa sebuah ideologi itu harus mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sehingga dengan mengetahui apa yang menjadi cita-cita bangsa, kita tahu mau dibawa kemana bangsa ini. Karena tanpa mengetahui kemana arah bangsa ini, tentu ini akan menjadikan kita sebagai bangsa yang tak tentu arah. Kemudian dimensi yang berikutnya yaitu dimensi fleksibilitas. Dengan adanya dimensi yang terakhir ini, memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru di dalam sebuah ideologi. Tapi pemikiran tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung yang ada di dalam sebuah ideologi itu. Dan dimensi ini menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang demokratis dan bangsa yang fleksibel, yang terbuka dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tapi tetap memegang teguh nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.